Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan yang melibatkan dua klub besar di Eropa. Pertandingan pertama dari EPL antara Liverpool versus Brentford yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 3-0. Pertandingan kedua dari Grand Final Supercopa de España antara Real Madrid versus Athletic Bilbao yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 2-0. Dengan kemenangan Liverpool atas Brentford, berarti untuk sementara ini selisih poin antara Liverpool dengan City adalah 11 poin. Sedangkan dengan kemenangan Real Madrid di pertandingan final tersebut, berarti ini adalah gelar pertama untuk Real Madrid musim ini. Luar biasa Liverpool ya teman-teman, tanpa Mane dan juga Salah bisa mencetak 3 gol ke gawang Brentford. Memang Brentford adalah salah satu tim promosi, tapi Brentford bukanlah salah satu tim lemah di EPL musim ini teman-teman. Tim ini untuk sementara berada di papan tengah, maka itu tidak akan mudah untuk Liverpool menang dengan skor telak. Tapi Jurgen Klopp buktikan bahwa konsep permainannya jalan. Artinya tanpa Mane dan Salah juga Liverpool bisa menang telak. Bagaimana dengan Real Madrid? Di awal musim, banyak yang meragukan jika Real Madrid bisa berhasil musim ini untuk mendapatkan satu gelar pun. Dan ternyata untuk sementara ini Real Madrid berada di peringkat nomor 1 La Liga. Beda selisih poinnya dengan Sevilla adalah 5 poin dan sudah berhasil menjadi juara dari Supercopa de España. Lawannya juga bukan tim yang lemah teman-teman. Memang Athletic Bilbao bukanlah tim papan atas di La Liga. Tapi Athletic Bilbao adalah salah satu tim papan tengah yang biasa membuat kejutan pada saat berhadapan dengan tim-tim besar lainnya di La Liga. Contoh seperti mereka menyingkirkan Atletico Madrid di babak semifinal. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut jalannya dua pertandingan ini teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut main bersama saya MPL. Di MPL ini teman-teman kita bisa buat tim kita sendiri dari beberapa pertandingan yang tersedia di sana. Saya pilih pertandingan antara AC Milan versus Spezia. Saya sudah buat tim saya sendiri teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat bahwa saya pilih lebih banyak pemain dari AC Milan. Ada 7 pemain dari AC Milan dan sisanya dari Spezia. Sebagai kapten saya pilih Theo Hernandez dan vice captainnya atau wakil kaptennya adalah Zlatan Ibrahimovic. Saya juga ada pilih beberapa pemain dari Spezia yang menurut saya bisa memberikan kontribusi seperti Bastoni di tengah dan juga Remanac di depan. Saya juga telah mengikuti kontes yang tersedia di sana. Yuk teman-teman ikut main bersama saya. Kalian bisa download game ini dari link yang telah saya berikan di kolom deskripsi di bawah konten ini. Nah, sekarang saya ingin membahas dulu pertandingan mana ya? Enak yang mana dulu nih? Real Madrid dong ya. Kita bahas pertandingan Real Madrid dulu nih teman-teman. Real Madrid bisa menang di pertandingan final ini lawan Athletic Bilbao. Oke, Real Madrid bermain dominasi total tapi tidak banyak peluang yang bisa mereka hasilkan. Kenapa seperti itu? Sebentar saya jelaskan. Dari line up dulu ini. Saya berikan informasi kepada teman-teman. Di penjaga gawang Real Madrid, Courtois as usual. Di fullback, Vazquez bukan Carvajal. Sebelumnya kan Carvajal yang main lawan Barcelona. Kemudian di tengah Militao bersama Alaba, bukan Nacho. Sebelumnya kan Nacho yang bermain di pertandingan lawan Barca. Kemudian di back kiri seperti biasa Mendy. Di tengah tidak ada yang bisa menggantikan Luka Modric, Casemiro dan juga Toni Kroos. Mereka main lagi. Di depan bukan Asensio yang main ya. Kali ini Rodrigo, Karim Benzema dan Vinicius Junior. Vinicius tidak berkutik teman-teman di pertandingan ini ya karena memang dia dikawal sangat amat ketat. Begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Bilbao kepada Vinicius Junior. Dari Bilbao tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pelatih mereka di line up yaitu Marcelino. Yang diturunkan dari awal adalah Oihan Sunset, kemudian Inaki Williams pemain yang cepat, ada Muniain, ada Dani Garcia, ada Zaraga, ada Alex, ada Mikel, ada Inigo Martinez, ada Yeray, ada juga Oscar de Marcos, dan kemudian Unai Simon penjaga gawang tim nasional Spanyol. Dari jalannya pertandingan, ya jelas Real Madrid mendominasi jalannya pertandingan teman-teman. Madrid ingin mencetak gol secepat mungkin di pertandingan ini agar mereka nanti bisa bermain lebih tenang lagi. Karena kita tahu di match sebelumnya di semifinal, Madrid bermain lebih dari 90 menit, membutuhkan 120 menit untuk bisa mengalahkan Barcelona. Barcelona memang bermain bagus di pertandingan itu, tapi teman-teman juga perlu mencermati bahwa Real Madrid menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya. Pokoknya untuk Real Madrid yang penting para pemain di lini pertahanan itu tidak melakukan kesalahan.
Nah, jika para pemain itu melakukan kesalahan, tentu itu yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Di pertandingan lawan Barca, betul Barca menyerang terus kan, tapi kita lihat juga pertahanan dari Madrid solid. Di pertandingan lawan Bilbao ini ngeri-ngeri sedap juga teman-teman nih. Militao beberapa kali dia kesulitan untuk bisa mengawal para pemain dari Bilbao. Dan terlihat juga Militao menjadi pemain yang terus-menerus ditekan oleh para pemain Bilbao. Beruntung Alaba bermainnya tenang, walaupun itu ada indikasi juga tuh Alaba terkena handsball ya di menit-menit awal jalannya pertandingan ini teman-teman. Tapi kan sudah ada sekarang ya VAR cek dan review ya, kalau memang kena hands ya tentu itu akan diberikan penalti. Jadi pada intinya ketika lini pertahanan dari Real Madrid ini bermain solid tanpa kompromi, ya sulit untuk para pemain tim lawan mencetak gol. Maka itu seperti yang saya tegaskan di konten review Madrid sebelumnya saat Madrid menyelesaikan pertandingan lawan Valencia dengan kemenangan telak, bahwa tidak ada lawan untuk Real Madrid di La Liga teman-teman. Gampang saja mereka memenangi pertandingan-pertandingan mereka, dan terlihat lagi di pertandingan ini lawan Bilbao. Walaupun memang Madrid bermain dengan mengatur tempo permainan, tapi tetap saja mereka menyelesaikan pertandingan dengan mendapatkan lebih banyak peluang-peluang yang berbahaya dan berhasil mencetak 2 gol. Dan di pertandingan ini seperti yang teman-teman kalau menonton pertandingan ini bisa melihat bahwa Madrid lebih sering menyerang dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Bilbao, di mana di sana ada Rodrigo yang berkali-kali melakukan gerakan-gerakan cepat. Sepertinya Vinicius Junior karena dikawal ketat maka bola tidak selalu diberikan kepada Vinicius Junior. Casemiro hampir mencetak gol kan teman-teman, kita melihat tuh tendangannya yang bisa di-save oleh Unai Simon. Ada header juga yang dia berhasil lakukan pada saat mendapatkan umpan dari corner yang juga bisa di-save oleh Simon. Sebelum itu kita tahu bahwa Rodrigo dengan gerakan-gerakan cepatnya sempat memberikan umpan kepada Benzema yang tendangannya off target, dan kemudian akhirnya Rodrigo dengan pergerakan cepatnya bisa memberikan umpan kepada Modric. Teman-teman perlu melihat bahwa Rodrigo itu coba untuk mengecoh para pemain Bilbao. Mungkin para pemain Bilbao mengira bahwa Rodrigo akan melakukan shooting, tapi justru dia memberikan cutback kepada Modric yang berhasil mencetak gol pembuka. Memasuki babak kedua, kita lihat di menit-menit awal Real Madrid sudah cepat membangun serangan dan akhirnya mereka mendapatkan penalti setelah Vázquez memberikan umpan kepada Benzema dan shootingnya itu ditahan oleh Yeray dengan tangannya. Jelas itu adalah penalti. Benzema bisa konversikan penalti tersebut untuk mencetak gol keduanya di Supercopa de España setelah sebelumnya dia mencetak gol lawan Barca. Dan setelah 2-0, saya melihat bahwa pelatih Marcelino memainkan Raúl García yang menurut saya terlambat. Karena sejak Raúl García dimainkan baru terlihat permainan dari Bilbao ini hidup, begitu banyak peluang yang dia dapat tapi tampaknya sudah terlambat. Memang di babak pertama ada peluang yang berbahaya dari Oihan ya, tapi hanya itu saja dari Bilbao di babak pertama peluang yang berbahaya. Sisanya mereka tidak bisa melakukan serangan. Nah, setelah unggul 2-0 Madrid bermain lebih bertahan dan setelah mendapatkan beberapa peluang ya, akhirnya Bilbao mendapatkan penalti karena Militao menahan bola dengan tangannya pada saat Raúl García itu melakukan heading. Dan ternyata luar biasa, Courtois bisa menahan penalti dari Raúl García. Itu adalah gerakan refleks dari Courtois di mana dia melakukan save dengan kakinya, dan secara statistik juga terlihat Madrid unggul dari ball possession. Madrid juga unggul dengan lebih banyak menciptakan peluang yang berbahaya, tapi lagi-lagi dari total attempt memang Bilbao lebih unggul, sama seperti di pertandingan lawan Barca. Total attempt Barca lebih banyak, tapi Madrid memang terlihat lebih efektif di lini depan dengan tidak banyak peluang berbahaya yang mereka ciptakan di pertandingan ini. Justru Madrid bisa mencetak 2 gol yang membuat mereka menjadi juara dari Supercopa España musim ini. Mereka mengalahkan juara bertahan Athletic Bilbao yang menjadi juara dari tahun lalu. So now to the second match, Liverpool versus Brentford. Liverpool bermain tanpa Mane dan juga Salah. Nah, saya kira nih Liverpool akan sulit untuk bisa mencetak banyak gol di pertandingan ini. Ternyata mainnya luar biasa teman-teman. Nah, saya ingin memberikan info dari lineup dulu ya. Alisson, Trent, Matip, Virgil, Andrew, ini Liverpool ya, 4 pemain di belakang. Di tengah ada Henderson, ada Fabinho, ada Curtis Jones. Di depan ini yang saya suka nih, Chamberlain bermainnya bagus sekali, Firmino sebagai false nine, dan Diogo Jota. Dari Brentford, Ivan Toney, Buemo, ini 2 pemain yang berbahaya. Rico Henry, Vitali, Norgard, sayang sekali dia melakukan kesalahan. Baptiste, kemudian Metz, di belakang ada Pinnock, ada Pontus, ada Ayer, dan penjaga gawang Alvaro Fernandes yang banyak sekali melakukan penyelamatan di pertandingan ini teman-teman. Hitungan saya ada 6 penyelamatan cemerlang yang dia lakukan. Seharusnya Liverpool bisa menang dengan jumlah gol yang lebih banyak. Secara permainan Liverpool banyak melakukan serangan. Saya melihat bahwa Chamberlain,
dan juga Firmino menjadi motor serangan karena berkali-kali mereka yang lebih banyak menguasai bola dan melakukan pergerakan cepat. Fabinho sebagai filter di lini tengah menyulitkan para pemain Brentford untuk membangun serangan. Saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari Brentford di babak pertama, tapi memang mereka hampir saja sih mencetak gol, tendangannya off target dari Ivan Toney. Selain itu saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya. Liverpool mendapatkan begitu banyak peluang teman-teman di babak pertama. Seharusnya Virgil van Dijk itu sudah mencetak gol dari corner, tapi tendangannya masih bisa di save. Yang tadi saya katakan bahwa Alvaro bermain bagus ya, penjaga gawang dari Brentford, dan akhirnya Liverpool bisa mencetak gol dari corner umpan dilepaskan oleh Trent Alexander-Arnold yang bisa diterima oleh Fabinho di tiang jauh yang membuka skor untuk Liverpool. Sangat penting untuk Liverpool mencetak gol sebelum turun minum agar mereka bisa mengatur tempo permainan di babak kedua. Dan saya melihat Trent bermain seperti striker nih di pertandingan ini teman-teman. Beberapa peluang juga dia dapat di babak pertama kan. Jadi memang terlihat para pemain Liverpool tanpa Mane dan juga Salah tidak bisa langsung memberikan bola ke depan. Tapi para pemain lain pun harus terlibat dalam proses membangun serangan agar menyulitkan konsentrasi dari para pemain tim lawan. Dan di babak kedua ada beberapa pergantian yang dilakukan oleh pelatih dari Brentford, Thomas Frank ya, seperti Kanyos main dan juga Wissa, tapi tidak membuat perubahan. Dan Chamberlain yang menurut saya bermain bagus sekali akhirnya bisa mencetak gol yang indah setelah mendapatkan umpan dari Robertson. Dia bisa melakukan diving header. Setelah itu memang kita tahu Jota mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Lagi-lagi peran dari Trent memberikan bola kepada Jota, tendangannya kena tiang. Kemudian Jota juga mendapatkan umpan dari Firmino yang tendangannya bisa di save lagi oleh Alvaro. Dan pada saat Minamino masuk, saya sudah feeling ya, karena Chamberlain kan cedera, jangan-jangan nih Minamino skor. Karena kan di pertandingan lawan Arsenal tuh dia gagal mencetak gol. Di pertandingan Piala Liga itu kan semifinal kan, padahal sudah di depan mulut gawang tuh dari Ramsdale. Dan ternyata benar Minamino mencetak gol. Memang ada kesalahan sih dari pemain Brentford ya, ini dia Norgard ya yang tidak bisa mengontrol bola, ditekan oleh Firmino. Dan pada saat Minamino itu mendapatkan bola di dalam kotak penalti, bisa saja dia shooting, tapi pintar dia masih bagi bola ke Firmino dan Firmino tidak egois, memberikan bola lagi kepada Minamino ya, repot juga nih namanya Minamino, yang berhasil mencetak gol ketiga untuk Liverpool. Dan Minamino mencetak gol di hari ulang tahunnya. Luar biasa permainan dari Liverpool tanpa Mane dan juga Salah. Ternyata tim ini masih super ofensif dan terlihat bahwa Klopp juga menginstruksikan para pemain lain dari tengah untuk ikut bergerak, memberikan bantuan kepada para pemain di depan karena kehilangan 2 top goal scorers dari mereka, Salah dan juga Mane, yang biasa bisa mencetak gol dari situasi-situasi yang sebetulnya tidak bahaya di ruang pertahanan dari tim lawan. So this was an easy win for Real Madrid, easy win for Liverpool karena terlihat mereka tampil dominan walaupun strateginya bisa berbeda yang mereka terapkan dari masing-masing pelatih, karena pada saat sudah unggul kedua tim ini juga perlu mengatur tempo permainan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Jika teman-teman punya analisa tersendiri, silakan kalian bisa berikan analisa kalian di kolom komentar yang tersedia di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.